Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali masih tentang Risalah Kasyfus Syubhat, dan kita akan masuk pada syubhat yang ke-12 insyaallah, di mana kata sang penulis rahimahullahu taala, walil musyrikina syubhatun ukhra, dan orang-orang musyrikin memiliki syubhat yang lainnya. Yaqulun, di mana mereka berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah qatala man qala la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi SAW mengingkari sahabatnya yaitu Usamah yang telah membunuh orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini sudah kita singgung hadis lengkapnya pada pertemuan yang lalu, di mana orang-orang musyrikin mereka berhujjah dengan hadis Usamah ini, bahwasanya orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Ya, mereka ingin mengarahkan atau menggunakan hadis ini sebagai tameng untuk membenarkan dan membentengi diri mereka dari perbuatan mereka sendiri. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak boleh diperangi, meskipun mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Padahal di pertemuan yang lalu kita telah menerangkan bahwasanya orang-orang musyrikin juga mengimani bahwasanya siapa saja yang mengingkari sebagian syariat Nabi dan mengimani sebagian syariat Nabi dikafirkan, ya, diperangi. Ini menurut ijma' kaum muslimin, ya, dan ijma'nya para ulama bahwasanya siapa saja yang mengingkari sebagian syariat Nabi dan mengingkari sebagian syariat Nabi, maka mereka diperangi, dikafirkan oleh para ulama. Tapi mereka menggunakan dalil ini, ya, tentang kisah Usamah ini, ya enggak boleh diperangi orang yang mengatakan la ilaha illallah menurut mereka. Wa qala lahu aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ya Usamah, apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah. Nabi marah kepada Usamah radhiyallahu anhu. Ya. Padahal ya Usamah pun juga memiliki hujjah. Ya Rasulullah, dia mengatakan demikian itu karena takut akan dibunuh, karena tatkala itu dalam keadaan perang. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Usamah. Ini dalil yang pertama dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrikin. Kemudian mereka membawakan dalil yang kedua, kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Artinya setelah mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka tidak diperangi oleh Nabi SAW. Ya, haditsnya dua-duanya sahih dan benar. Hanya saja disalahfahami oleh mereka, ya. Taib. Bagaimana cara membantah syubhat mereka ini? Karena mereka berdalil dengan hadis. Hadisnya jelas kata mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh diperangi, apalagi dibunuh, ya. Kata mereka.
Ya, artinya mereka itu ingin bahwasanya kalau ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah intinya nggak boleh diperangi. Ya, nggak ada orang yang dikafirkan ya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah yang mereka inginkan. Wa ahaditsu ukhra fil kafi amman qalaha, ataupun hadis-hadis yang lainnya yang menceritakan tentang menahan diri bagi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh, wa muradu haula'il jahalati anna man qalaha la yakfur, dan tujuan orang-orang jahil tadi ya bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak kafir, wala yaqtulu walau fa'ala ma fa'al, dan tidak diperangi meskipun dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Bagaimana ikhwan jawabnya? Ya, ini sudah kita bahas pada syubhat sebelumnya. Harusnya bisa ini. Ada yang bisa? Taib. Kata Syekh, fayuqalu li haula'il musyrikin al-juhal. Maka dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin yang jahil ini, pertama kata Syekh di sini menyebutkan dua sisi bantahan. Yang pertama bantahan secara umum, yang kedua bantahan secara khusus berkaitan tentang dua hadis yang mereka bawakan. Yang pertama bantahan secara umum kata Syekh, ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi, bahkan menawan sebagian dari mereka. Ditawan, ada yang dibunuh dan ada yang ditawan, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang Yahudi pun mengatakan la ilaha illallah, hanya saja mereka tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan la ilaha illallah tapi tidak menjalankan dan mengimani syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diperangi, dibunuh, bahkan ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi Bani Hanifah. Ada yang masih ingat siapa Bani Hanifah? Ya, anak keturunannya Musailamah Al-Kadzdzab, ya, yang diperangi oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yusalluna, mereka salat, wa yad'un al-islam, bahkan mereka mengikrarkan atau mengakui bahwasanya dirinya itu muslim. Tapi kenapa kok muslim diperangi oleh para sahabat? Menunjukkan bahwasanya mereka ini telah melakukan sesuatu yang sangat fatal. Ya, mereka telah melakukan salah satu pembatal keislaman, di antaranya apa? Mengakui adanya Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani Musailamah Al-Kadzdzab sebagai nabi baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diperangi oleh para sahabat. Mereka juga tidak mau membayar zakat, ya, mengingkari wajibnya zakat. Zakat itu kata mereka wajib kepada Nabi saja, ketika Nabi wafat sudah enggak wajib lagi ditunaikan. Maka akhirnya para sahabat pun memerangi mereka. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kadzalikal ladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Demikian juga orang-orang yang dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di dalam parit, yaitu di mana Ali membakar firqah Sabbaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba. Ya, padahal kita tahu Abdullah bin Saba hidup bersama siapa? Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Mereka belajar dengan para sahabat, mereka sholat dengan para sahabat, mereka menuntut ilmu dengan para sahabat. Akan tetapi mereka melakukan kesalahan yang fatal dengan mengkultuskan Ali itu sebagai Tuhan. Maka akhirnya Ali pun marah, jengkel, dan sampai akhirnya dibakar hidup-hidup. Ya, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi karena dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman, maka akhirnya mereka pun diperangi oleh kaum muslimin.
Insyaallah masih ingat ya. Taib. Kemudian kata Syekh, ini bantahan secara umum ya, yang mana beliau sebenarnya menyebutkan murojaah saja ini di syubhat-syubhat sebelumnya. Kemudian kata Syekh, wa haula'il jahalatu muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kuffira wa qutila walau qala la ilaha illallah. Dan mereka, ya bukankah orang-orang jahil tersebut juga, kata Syekh, menetapkan bahwasanya siapa yang mengingkari hari kebangkitan, ya tidak mengimani adanya hari kebangkitan, kuffira dikafirkan, wa qutila diperangi, walau qala la ilaha illallah, meskipun ya dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kuffira wa qutila walau qalaha. Dan mereka juga ya meyakini bahwasannya siapa yang mengingkari sesuatu daripada rukun-rukun Islam, ya maka dikafirkan, diperangi meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu'. Ya, kemudian kata Syekh, kalau kalian meyakini demikian, maka bagaimana ya kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat untuk orang yang mengingkari cabang dari agama, cabang-cabang dari agama ya. Makanya pada pertemuan yang lalu kita menerangkan tentang usul dan furu'. Ya, usul dan furu'. Dalam ilmu akidah ada usul dan furu'. Pun juga dalam masalah ilmu fikih ada usul dan ada furu'. Ya. Ini penting memahami demikian. Artinya meskipun dalam masalah furu', ya seperti masalah hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, itu adalah bagian usul yang tidak boleh diperselisihkan. Ya. Ketika mereka mengimani demikian bahwasanya orang yang mengingkari masalah furu' tadi, misal hukum sholat diingkari, hukum puasa diingkari oleh mereka, mereka kafirkan. Wa tanfa'uhu idza jahada tauhidal ladzi huwa asasu dinur rusul wa rasuhu. Kemudian kata Syekh, lalu bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah bermanfaat jika seseorang mengingkari tauhid, ya yang mana itu adalah pokok agamanya para rasul. Ini di sini Syekh menggunakan kias aulawi, sebenarnya sebagaimana yang pernah kita terangkan. Artinya kalau seandainya mereka itu mengingkari orang yang mengingkari sholat, ya mereka mengkafirkan orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka bagaimana orang dikatakan orang yang mengingkari tauhid ini tidak dikafirkan? Paham nggak maksudnya? Padahal tauhid ini adalah ibadah yang paling agung, lebih diprioritaskan daripada ibadah sholat, iya apa tidak? Kalau kalian meyakini bahwasanya orang yang meyakini sholat itu nggak wajib, sholat 5 waktu itu nggak wajib, kalian yakin bahwasanya dia kafir. Kenapa? Karena mengingkari salah satu rukun Islam. Kemudian kalian mengatakan ya ada orang yang mengingkari tauhid kok nggak dikafirkan. Paham maksudnya? Kan ini aneh. Pemahamannya itu apa? Bertentangan. Ya, ada orang-orang yang melakukan pembatal keislaman yang menjadikan tauhidnya rusak, ya tapi kok kalian tidak mengkafirkan mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Syekh pada jawaban yang umum ini. Kemudian kata Syekh, walakinna a'da Allahi ma fahimu ma'nal ahadits. Ya. Akan tetapi musuh-musuh Allah tidak faham tentang makna hadis-hadis yang tadi dibawakan oleh mereka. Ini inti masalah atau jawaban secara khusus yang berkaitan tentang syubhat mereka. Ya, jawaban secara umum paham gak antum? Insya Allah ya. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Ya, intinya tadi ya, kalau mereka meyakini bahwasanya mengingkari hukum sholat itu bisa dikafirkan, tapi kenapa ada orang yang mengingkari tauhid kok nggak dikafirkan? Kan aneh gitu ya. Ya, seharusnya ya lebih dikafirkan lagi. Kenapa? Karena tauhid adalah prioritas dalam ibadah. Kemudian fa amma haditsu Usamah, adapun hadis yang menceritakan tentang Usamah, kata Syekh, fa innahu qatala rajulan idda'al islama bisababi annahu dhanna annahu madda'al islama illa khaufan ala damihi wa malihi.
Adapun hadis tentang Usama, ya sesungguhnya beliau membunuh orang tersebut ya yang mengaku Islam karena sebab bahwa Usama ini mengira dia ini masuk Islam karena takut, karena kondisinya dalam keadaan perang tatkala itu. Ya. Ya, dia takut hartanya dirampas, darahnya ditumpahkan, atau intinya dia takut dibunuh. Warrajulu idza azhara al-islam wajaba al-kafu anhu hatta yutabayyanu minhu ma yukhalifu dzalik. Dan seseorang jika nampak keislamannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib untuk menahan darinya. Maksudnya tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh ditumpahkan darahnya sampai jelas kepadanya perkara-perkara yang menyelisihi Islam. Jadi hadis yang berkaitan tentang Usama tadi yang membunuh orang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maksudnya pemahaman yang benar berkaitan tentang hadis tersebut adalah kita menahan diri ketika ada orang misalnya dalam keadaan perang, kemudian ketika dia kalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk menahannya. Nggak boleh kita bunuh, nggak boleh, ditahan dulu sampai terlihat jelas ya dia mengatakannya tersebut pura-pura atau tidak. Paham nggak maksudnya? Jadi maksud hadis Usama itu seperti itu. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak boleh dibunuh, maksudnya itu seperti itu, ditahan dulu sampai ada penjelasan tentang orang tersebut. Ya, makanya Nabi SAW marah dan menegur Usama radhiyallahu anhu. Paham ya? Itu maksud dari hadis tersebut. Makanya para ulama menerangkan di sini ya, yang namanya ismah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila dia melakukan demikian, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terjaga harta dan darahnya. Kata para ulama, yang namanya ismah ya, terjaga itu ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk menahan diri. Ini yang pertama. Ya. Penjagaan terhadapnya itu adalah dengan kita menahan diri sampai sampai terlihat jelas kesalahannya. Ditahan dulu, nggak boleh dibunuh. Yang kedua, penjagaan selamanya. Tatkala ternyata dia benar, dia jujur mengatakan kalimat la ilaha illallah meskipun dalam keadaan perang dan akan dibunuh, maka kita wajib untuk menjaganya selama-lamanya. Paham enggak? Karena dia jujur ketika mengucapkan demikian. Ya. Tapi ternyata ketika setelah ditabayun, setelah diteliti, di cross check, dicek ternyata orang ini cuma pura-pura, maka boleh ya untuk membunuhnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat An-Nisa ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi ya untuk berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka ya tatsabbatu, ya cek dulu, di cross check dulu ya, jangan buru-buru untuk membunuh mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun menurut kita mereka itu mengucapkannya karena rasa takut dan yang lainnya. Intinya harus menahan diri. Taib. Ya. Sebagian ulama ayat ini turun kepada Usama. Ya, namun sebagian ulama yang lainnya juga ya menyebutkan bahwa ayat tersebut itu bukan menceritakan tentang Usama, tapi justru menceritakan tentang seseorang yang seseorang dari Bani Sulaim, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Di sini beliau menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya yang pertama, riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana beliau bercerita, marra rajulun min Bani Sulaim bin nafarin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasuqu ghanaman lahu. Jadi ayat ini ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, ini turun ya
ketika seorang laki-laki dari Bani Sulaim melewati beberapa sahabat Nabi SAW yang sedang menggembala kambing. Fasallama alaihim, maka laki dari Bani Sulaim tadi mengucapkan salam kepada beberapa sahabat Nabi tadi. Faqalu, tapi justru respon para sahabat tadi ya mengatakan masallama alaina illa liyata'awadza minna. Dia mengucapkan salam kepada kita itu karena dia takut, ya, takut kepada kita. Fa'amadu ilaihi faqataluhu, sehingga ya, beberapa sahabat tadi pun justru ya membunuh lelaki dari Bani Sulaim tadi. Fa'atau bi ghanamihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hadhil ayah. Maka mereka pun membawa apa yang dibawa oleh lelaki tadi tersebut kepada Nabi SAW, maka Allah menurunkan ayat ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi perang maka tabayun dulu, ya, di-cross check dulu kalau ada orang-orang seperti ini nih, ya, karena waktu itu dalam keadaan perang, ya, karena waktu itu dalam keadaan perang, dicek dulu. Seharusnya yang dilakukan oleh para sahabat tadi itu jangan langsung dibunuh, dicek dulu, ya, dicek dulu, ditanya dan sebagainya, ya, tidak boleh langsung dibunuh. Ya, intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya kepada kita bahwasanya tatkala ada orang seperti itu maka wajib bagi kita untuk menahan diri. Kenapa? Harus ditahan, nggak boleh langsung dibunuh. Dalam riwayat lain, ya, ayat ini turun kepada Muhallim ibnu Juthamah. Muhallim ibnu Juthamah, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kalau yang pertama sanadnya sahih, kalau yang kedua sanadnya hasan. Dari Qaq' bin Abdullah bin Abi Hadrad an abihi Abdullah ibnu Abi Hadrad radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Idham. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kita ke kabilah Idham, ya, kabilah Idham. Idham ini nama kabilah, ya. Dan tatkala itu perang, ya, mengutus kita dalam peperangan ke kabilah Idham. Fa kharajtu fi nafarin minal muslimin, maka aku pun keluar bersama pasukan kaum muslimin. Fihim Abu Qatadah, Al-Harith ibnu Rib'i, wa Muhallim ibnu Juthamah bin Qais. Ya, dan di antara pasukan tadi, perawi ini bercerita, ada Abu Qatadah yang namanya itu Harith bin Rib'i dan Muhallim bin Juthamah bin Qais. Fa kharajna hatta idza kunna bi batni Idham marra bina Amir ibn al-Atbaq al-Ashja'i. Maka kita pun keluar menuju, ya, suku Idham. Setelah di lembah, ya, di suatu lembah, ya, dekat dengan kabilah Idham, tiba-tiba kita papagan, apa bahasa? Melewati seseorang yang bernama Amir bin Atbat al-Ashja'i ala qu'udilahu, di atas kendaraannya. Dia lagi jalan sendirian. Ma'ahu mutayya' wa waqbun minal laban, ya, bersamanya perbekalan dan susu, ya, dan susu, ya, intinya bekal lah. Falamma marru bina sallama alaina, ketika dia lewat kami, ya, Amir bin Atbat al-Ashja'i ini justru mengucapkan salam kepada kita, ya, mengucapkan salam kepada kita. Fa amsakna anhu, maka kami pun diam, enggak berani nyerang mereka, enggak berani nyerang dia. Fahamal alaihi Muhallim ibnu Juthamah faqatalahu, tapi justru Muhallim bin Juthamah ini menyerangnya dan akhirnya membunuh Amir bin Atbat al-Ashja'i tersebut. Ya, bisyai'in kana bainahu wa bainahu, karena, ya, Muhallim bin Juthamah ini dan Amir bin Atbat al-Ashja'i ini memiliki perselisihan, intinya pernah crash, ya, sehingga akhirnya pun intinya Muhallim membunuh Amir. Fa akhadha ba'irahu, maka dia pun mengambil perbekalannya.
ya, onta dan perbekalannya. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarnahu al-khabar. Maka ketika kita sampai ke kota Madinah, maka kami pun mengabarkan kepada Nabi SAW berita tersebut. Maka turunlah ayat kepada kami, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi perang di jalan Allah, maka tabayyun dulu, dicek dulu, cross check dulu kalau dapati orang-orang seperti itu. Dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang memberikan salam kepada kalian dengan mengatakan kamu bukan mukmin, padahal dia mengucapkan salam. Dicek dulu ini mukmin apa bukan. Jangan asal main bunuh. Paham maksudnya? Ya. Dan disebutkan juga, ya, ayat ini turun kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Intinya, ketika ada satu ayat, ya, terdapat dalam beberapa riwayat tentang sebab nuzul, asbabun nuzul, ya, hadhil ayat, ya, kata Ibnu Hajar la mani'ata min ta'addudil asbab, enggak apa-apa. Meskipun satu ayat memiliki beberapa riwayat, itu enggak masalah, enggak dipermasalahkan. Kenapa? Karena bisa jadi ayat tersebut diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam kesempatan. Paham enggak? Sehingga perawi yang tatkala itu bersama Nabi bercerita, oh, ayat ini turun kepada fulan tatkala kejadian ini. Tapi mungkin bisa jadi Nabi mengabarkan dan menjelaskan ayat tadi kepada perawi lainnya dalam keadaan yang berbeda. Paham maksudnya? Jadi antara rawi dengan antara riwayat ini dengan riwayat yang itu tuh tidak saling bertentangan, tapi justru diterima, ya. Enggak apa-apa, enggak bermasalah. Ya, riwayat satu tidak menafikan riwayat yang kedua ataupun riwayat yang ketiga dan seterusnya, selama riwayat tersebut sahih. Paham? Taib. Makanya terkadang kita jumpai dalam buku-buku tafsir banyak sekali riwayat-riwayat ayat ini turun tentang fulan, ayat ini turun tentang fulan, padahal ayatnya satu. Ya. Maka menyikapi banyaknya riwayat yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ini tidak mengapa seperti itu. Selama riwayat tersebut sahih, maka kita terima. Naam. Dan terkadang para perawi itu ingin menjelaskan bahwasanya ayat ini terkandung hukum yang sama meskipun ceritanya berbeda. Paham maksudnya? Seperti ayat ini ceritanya beda-beda. Satu ceritanya kepada salah seorang Bani Sulaim, yang satu lagi cerita tentang Muhallim ibnu Juthama, yang satunya lagi tentang Usama bin Zaid. Tapi hukumnya sama. Apa? Hukumnya adalah untuk tabayun. Tatkala bertemu dengan seseorang yang belum diketahui muslim atau tidak dalam keadaan perang, ditabayun dulu. Paham? Gak boleh langsung dibunuh, apalagi dia mengucapkan salam, apalagi dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kita tangkap dulu, kita tahan diri kita, di cross check, ditanya dan dicek dulu apakah dia ini benar-benar orang kafir atau bukan. Paham maksudnya? Nah, itulah maksud ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala berkaitan tentang hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau, fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kafu anhu wa tathabbut. Maka ayat ini menunjukkan wajib bagi kita untuk menahan diri, wa tathabbut, dan apa tathabbut itu? Dicek dulu, di cross check dulu, ya, diinterogasi dulu. Ya, jangan main hakim sendiri, apalagi langsung dibunuh di tempat. Jangan. Fa idza tabayyana minhu dzalika ma yukhaliful Islam qutil. Kalau seandainya setelah tabayun, setelah di cross check, ya, dia memang menyelisihi, ya, perkara-perkara Islam, maka boleh dibunuh. Maka boleh dibunuh dan diperangi. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu. Karena Allah mengatakan dalam ayat tadi fatabayyanu, ya, fatabayyanu, cross check dulu. Cross check dulu. Walau kana la yuqtalu idza qalaha lam yakun litathabbuti ma'nan. Kalau seandainya orang seperti ini tidak dibunuh atau tidak diperangi, maka apa gunanya Allah mengatakan fatabayyanu? Iya atau tidak? Allah dalam ayat tadi mengatakan fatabayyanu, ya, idza darabtum fi sabilillah
fatabayyanu, kalian apabila kalian pergi perang di jalan Allah kemudian mendapati kasus seperti tadi, tabayun dulu. Jangan langsung dibunuh, paham? Tapi kalau seandainya orang seperti itu nggak boleh dibunuh, ya seperti yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin, lalu apa gunanya Allah mengatakan cek dulu, ya? Ya sudah, nggak usah dicek, nggak boleh dibunuh, paham nggak? Nah, seperti itu, ya. Wa kadzalikal haditsul akhar wa amsaluhu ma'nahu ma dzakarnahu. Demikian juga dengan hadis yang lainnya, ya sebagaimana yang kita sebutkan, anna man dhahara tauhid wal islama wajabal kaffu anhu ila an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik. Ya, bahwasanya siapa saja yang menampakkan tauhid, menampakkan keislamannya, maka wajib baginya untuk menahan dirinya sampai dicek dulu, ya, sampai terlihat pada orang tersebut, ya, pembatal-pembatal keislaman. Thayyib, ya, yang membatalkan keislamannya. Wa dalilu ala hadza anna Rasulullah SAW qala aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Kemudian dalil, beliau menyebutkan sisi pendalilan yang berikutnya, bahwa Nabi SAW setelah itu, setelah Usama membunuh orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi menegurnya, aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nabi mengulang-ulanginya. Nabi mengulang-ulanginya, ya, menunjukkan bahwa di situ, ya, kalau sudah sudah terlihat jelas, ya, maka boleh dibunuh. Terlihat jelas apa-apa yang menyelisih Islam, maka boleh dibunuh. Thayyib. Ya, jadi itu bantahan yang berkaitan tentang hadis, ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian adapun dalil yang kedua yang dibawakan oleh mereka adalah sabda Nabi SAW, umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika mengucapkan la ilaha illallah sudah, jangan diperangi lagi. Maka kata Syekh, huwa alladhi qala fil khawarij. Inilah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij, tentang orang-orang khawarij. Ainama laqitumuhum faqtuluhum. Nabi mengatakan, ya, di mana engkau bertemu dengan mereka maka perangilah mereka. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Kalau seandainya aku bertemu dengan mereka, pasti aku akan memerangi mereka seperti seperti kaum 'Ad. Ya, intinya dibunuh seluruhnya, diperangi semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Apa Ustaz hubungannya sama orang-orang Khawarij? Ya, jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mensifati orang-orang Khawarij. Disebutkan kata Nabi SAW, ya'ti fi akhir zaman qaumun, akan datang di akhir zaman suatu kaum, hudatsaul asnan, ya, umurnya itu masih muda-muda, belia-belia, ya. Sufahaul ahlam, akan tetapi pikirannya pendek, pikirannya pendek. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengucapkan, ya, ucapan manusia terbaik, ya, mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamrukuna minal Islam, akan tetapi mereka keluar dari Islam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busur panah tersebut. La yujawizu imanuhum hanajirahum, ya, iman-iman mereka itu tidak sampai kepada kerongkongan mereka, tenggorokan mereka. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, ya, kalau kalian bertemu dengan mereka maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya karena memerangi mereka, ya, dalam memerangi mereka itu ada pahala bagi orang-orang yang memerangi mereka pada hari kiamat kelak. Nah, ternyata kata Syekh, ya, itu seperti ucapan, ya, mereka orang-orang Khawarij. Ma'aqaunihim, artinya di situ Nabi SAW memerangi orang Khawarij. Ma'aqaunihim min aktsari ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Padahal kita tahu orang-orang Khawarij itu beribadah, ya apa tidak?
Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa tidak? Mengucapkan. Bahkan ibadah mereka itu subhanallah luar biasa sekali. Ya, hatta anna sahabata yahqiruna salatahum indahum, sampai para sahabat ini minder, ngedon, ya, melihat ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang Khawarij. Semangatnya luar biasa sekali. Ya, ibadah yang mereka bangun luar biasa tapi tidak di atas ilmu. Ya. Wa hum ta'allamul ilma minas sahabah. Mereka juga belajar ilmu dari para sahabat. Falam tanfa'uhum la ilaha illallah, akan tetapi enggak bermanfaat la ilaha illallahnya bagi mereka. Ya, wala kathratul ibadah, dan ibadah-ibadah yang banyaknya pun juga enggak bermanfaat. Waladdi'aul Islam, dan tidak bermanfaat pula pengakuan Islam mereka. Lamma dhahara minhum mukhalafatus syariah, tatkala nampak dalam diri mereka pelanggaran-pelanggaran syariat. Paham? Ya, apa pelanggaran orang-orang Khawarij? Banyak. Ya, banyak. Ya, makanya diperintahkan diperangi oleh Nabi SAW, ya, karena mereka bikin rusak. Ya, mereka suka memberontak penguasa. Kalau pemberontak, yang terjadi apa? Kerusakan apa maslahat? Kerusakan, suka ngerusak. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mereka mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Kalau dikafirkan berarti ditumpahkan darahnya atau tidak? Ditumpahkan. Makanya Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Kalau kalian bertemu dengan mereka dimanapun, perangilah mereka, bunuhlah dia. Itu orang-orang Khawarij di zaman Nabi SAW. Ya, makanya dia dikafirkan oleh Nabi SAW. Ya, bukan karena satu sebab saja, tapi karena banyak faktornya. Ya, bukan karena satu sebab saja loh ya. Tapi karena banyak faktornya. Ya, tadi diantaranya ya, membunuh kaum muslimin, ya, menumpahkan darah, bikin kerusakan dan sebagainya. Ya, kemudian kesalahan mereka juga termasuk perbuatan kekufuran, ya, sehingga dikafirkan. Ya, adapun orang-orang Khawarij zaman sekarang boleh dikafirkan? Ya, tidak. Mayoritas ulama mengatakan orang-orang Khawarij zaman sekarang tidak. Ya, karena mereka ya kebanyakannya itu ikut-ikutan. Kebanyakannya adalah ikut-ikutan. Makanya ya para ulama ketika mengkafirkan kelompok tertentu, itu yang dikafirkan itu adalah pentolan mereka. Seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofan, itu pelopornya, ya, dan sebagainya. Ya, Qadariyah, Jabariyah, yang dikafirkan itu adalah pentolan-pentolan mereka. Adapun pengikutnya tidak dikafirkan. Kenapa? Karena bisa jadi pengikutnya itu cuma ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa, bahlul. Maka nggak boleh dikafirkan. Makanya yang dikafirkan itu adalah para pentolan-pentolan mereka. Paham ya? Makanya sebagian orang salah paham. Ya, kalau ada pengikut, ini pengikutnya Jahmiyah, langsung dikafirkan. Nggak bisa seperti itu. Ya, makanya Syekh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan risalah Syarh Sunnah, dalam kitabnya Ithaful Qari, beliau menerangkan secara detail bahwa kebanyakan para ulama ya mengkafirkan tokoh-tokoh ya seperti Jahm bin Sofan dan sebagainya, itu pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya saja, pengikutnya tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan karena kejahilan mereka. Karena kejahilan mereka. Makanya di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berapa kali Imam Ahmad menasihati pemimpin tatkala itu yang berpaham Mu'tazilah, Mu'tazilah. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan pemerintah tatkala itu? Tidak. Karena jahil, karena kejahilan. Ya. Sehingga di sini perlu kehati-hatian dalam memvonis seseorang ya itu kafir atau tidak. Ya, harus hati-hati. Makanya subhanallah, pelajaran berharga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa beliau itu sampai terbunuh oleh orang-orang Khawarij yang mengepung beliau? Kenapa? Tahu nggak? Karena beliau sangat hati-hati dalam mengkafirkan mereka. Beliau tidak mengkafirkan mereka, sangat hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan bisa jadi kebanyakan di antara mereka, bahkan mungkin semuanya yang hadir tatkala itu bahlul jahil. Sehingga Utsman tidak mengkafirkan mereka. Luar biasa sekali. Beliau mengambil ibrah dari pelajaran Usama bin Zaid ini. Ya. Sampai akhirnya beliau pun terbunuh dalam keadaan dizalimi. Ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang memberontak kepada
khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Taib. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalil sahabati Bani Hanifah. Demikian juga ya apa yang kita sebutkan ketika Nabi memerangi orang-orang Yahudi ataupun para sahabat memerangi Bani Hanifah. Ini sudah kita bahas. Taib. Kemudian beliau menyebutkan contoh berikutnya. Sebentar. Wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa Bani Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u zakah. Demikian juga Nabi SAW ingin memerangi Bani Mustaliq ketika mendapatkan kabar dari seseorang yang bahwasanya Bani Mustaliq ini enggak mau bayar zakat. Sampai Allah menurunkan surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa kabar, maka tabayyun dulu, maka dicek dulu. Ya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, di mana Al-Harits bin Dirar Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ani ilal Islam. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengajakku untuk masuk Islam. Fadakhaltu fihi wa aqratu bihi. Maka aku pun ya masuk ke dalam Islam dengan keyakinan yang penuh. Wada'ani ila zakati fa aqrartu biha. Kemudian Nabi menyuruhku untuk membayar zakat, maka aku pun membayarnya dengan penuh rasa keyakinan. Wa qultu ya Rasulullah, arji' ilaihim fa ad'uhum ila al-Islam wa ada'iz zakah. Kemudian Harits bin Dirar Al-Khuzai mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku kembali ke kaumku agar aku mengajak mereka untuk memeluk Islam sehingga mereka membayar zakat. Faman istajaba li jama'tu zakatahu. Maka siapa yang mau mengikuti, kata Harits, mengikutiku, mau memeluk Islam, maka aku akan mengambil zakat darinya, ya, mengumpulkan zakat darinya. Wa yursilu ilayya Rasulullah rasulan li ibani kada wa kada liyatika bima jama'tu minaz zakah. Kemudian kata Harits kepada Nabi SAW, engkau wahai Rasul, utuslah utusan kepadaku untuk mengambil zakat yang aku kumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Ya, sudah janjian dengan Nabi SAW, tanggal sekian, hari sekian akan diambil. Ya, ketika Harits sudah mengumpulkan zakat tersebut oleh kaumnya. Kemudian falamma jama'al Harits zakata mimman istajaba lahu. Kemudian ketika Harits mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau beriman kepada Nabi SAW atas ajakan Harits, karena ya sudah terkumpul ini. Wa balaghal iban alladhi arada Rasulullah. Maka datang waktu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ya, akan mengutus seseorang kepada Harits untuk mengambil zakat. Fadhannal Harits, tapi ternyata utusannya itu telat. Ya, kok enggak datang ini. Sampai Harits berprasangka bahwasanya qad hadatsa fihi suhtatun minallahi wa rasulih. Oh, jangan-jangan Allah dan Rasulnya ini marah kepadaku. Ya, jangan-jangan Allah dan Rasulnya marah kepadaku. Fada'a bi sarawati qaumihi, maka Harits pun memanggil, ya, seluruh kaumnya, ya, yang mengikuti dia. Faqala lahum, lalu berkata kepada mereka, inna Rasulullahi kana waqtali waqtan yursilu ilayya rasulahu liyaqbida ma kana indi minaz zakah. Lalu dia menceritakan, wahai kaumku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menentukan waktu kepadaku untuk mengambil zakat yang telah aku kumpulkan dari kalian. Walaysa min Rasulillahil khuluf. Tapi ternyata telat dan enggak mungkin Nabi itu menyelisih janji, kata beliau.
wala ara habsa rasulihi illa min sukhtatin. Ya, dan aku mengira bahwasanya ini adalah bentuk murka Allah dan Rasulnya kepadaku. Fantaliqu fana'ti Rasulullahi, kemudian ayo mari kita bareng-bareng nyerahin zakat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya? Jadi Harith ini setelah mengumpulkan zakat, ya ternyata nggak datang-datang di utusan Nabi. Maka beliau pun mengira, wah jangan-jangan Allah dan Rasulnya marah kepadaku, sehingga beliau pun mengajak orang-orang yang telah mengumpulkan zakat, ayo kita datang bareng-bareng langsung kepada Nabi SAW untuk membayarkan zakat kepada beliau. Wa ba'atha Rasulullah al-Walid bin Uqbah ila al-Harith liyaqbidha ma kana 'indahu mimma jama'a min az-zakah. Nah, dan waktu itu, ya, dan itu Rasulullah SAW mengutus seseorang yang bernama Walid bin Uqbah kepada Harith untuk mengambil zakat. Falama ansarul Walidu hatta balagha ba'da tariq farraqa. Tapi ketika Walid bin Uqbah ini sedang menuju ke tempat Harith untuk mengambil zakat, di tengah jalan dia ini takut, gemeter, ya. Takut, gemeter, sehingga dia pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, innal Haritha mana'ani zakata wa arada qatli. Justru Walid bin Uqbah ini berkata kepada Nabi, Harith itu enggak mau bayar zakat kepadaku, enggak mau memberikan zakatnya kepadaku, dan justru dia akan membunuhku. Ya, maka aku pun kabur kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ba'tha ila al-Harith. Maka seketika itu Nabi SAW pun mengutus pasukan untuk menuju kepada Harith. Fa aqbala al-Harithu bi ashabihi hatta idza istaqbala al-ba'thu wa fasala 'anil madinati laqiyahum al-Harith. Sampai akhirnya pasukan tersebut pun menuju kepada Harith dan bertemu dengan Harith, ya, dengan Harith. Faqalu, maka mereka berkata, hadzal Harith, akhirnya ketemu, kata pasukan tersebut. Falamma ghasyiyahum qala lahum, maka ketika Harith dan teman-temannya ini ketakutan, dia berkata kepada pasukan tersebut, ila man bu'itum, kepada siapa kalian ini diutus? Maka pasukan tersebut mengatakan, ilaika, kepadamu. Wah, ini kaget Harith ini. Qala walima, kenapa kok diutus kepadaku? Apakah kalian ingin memerangiku? Maka pasukan tersebut mengatakan, inna Rasulullah SAW kana ba'atha ilaikal Walid bin Uqbah. Nabi SAW mengutus Walid bin Uqbah kepadamu. Ya, lalu dia mengatakan bahwasanya kamu ini enggak mau bayar zakat, dan bahkan kamu ini ingin membunuh Walid. Makanya Rasul mengutus kami untuk memerangi kalian. Maka kata Harith, la wallahi ba'atha la walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq ma ra'aituhu battatan wala atani. Kata Harith, demi Allah, tidak ada satupun ya orang yang datang kepadaku, dan aku enggak pernah melihat utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, ya. Falamma dakhala al-Harith ala Rasulullah SAW, sampai akhirnya Harith pun bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Harith, mana'ta zakata wa aradda qatla rasuli? Ya Harith, apakah engkau enggak mau membayar zakat kemudian ingin membunuh utusanku? Maka lagi-lagi Harith membela dirinya, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladzi ba'atsaka bil haqq. Tidak ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma ra'aituhu wala atani. Aku enggak melihat dia sama sekali, dan enggak ada yang datang kepadaku sama sekali. Wa ma aqbaltu illa hina bisa alayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sampai saat ini aku datang kepadamu pun setelah, ya, utusanmu itu telat, sehingga akhirnya dia pun menceritakan intinya seperti itu. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Paham? Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa kabar, maka tabayyun dulu. Artinya di sini, ya, di sini bahwasanya Walid bin Uqbah itu dusta, iya apa tidak? Berbohong. Ya, sehingga alhamdulillahnya pasukan tadi menjelaskan. Kalau seandainya pasukan tadi langsung memerangi, ya sudah selesai. Tapi justru tabayun dulu. Nah, inilah pentingnya tabayun ketika mendapatkan khobar yang belum jelas. Itu perlu tabayun, di cross check terlebih dahulu.
ya tidak boleh langsung diperangi dan sebagainya. Makanya kata Syekh wa kadzalika ma dzakarnahu, kata Syekh wa kana rajulu kadziban alaihim, ya. Dan nyatanya Walid bin Mughirah ini dusta, ya, berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang lainnya. Wa kullu hadza yadullu ala anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits allati ihtajju biha ma dzakarnahu. Dan semua ini menunjukkan atas yang dikehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi, ya, yang mereka jadikan hujah penjelasannya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Artinya semua hadis yang tadi disebutkan yang dikehendaki oleh Nabi SAW yang justru dijadikan hujah itu, ya, ternyata salah, ya, mereka dalam memahami hadis tersebut, ya, mereka salah, gagal faham terhadap memahami dua hadis tersebut. Paham insyaallah, ya. Ya, intinya seperti itu. Di syubhat yang ke-12 ini, ya, Syekh Al-Fauzan meringkas menjadi 6 sudut bantahan. Yang pertama, ya, berkaitan tentang dua hadis tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti memerangi orang-orang Yahudi, ya, pun juga para sahabat memerangi Banu Hanifah, ya, kemudian juga Ali membakar, ya, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mereka melakukan salah satu pelanggaran yang bisa membatalkan keislaman mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, pemahaman mereka ini bertolak belakang atau berbeda, ya. Mereka menetapkan bahwasanya siapa yang mengingkari wajibnya haji kafir. Tapi ketika ada orang yang mengingkari tauhid kok enggak dikafirkan? Ya, mereka apa? Mereka pemahamannya ini salah, ya. Mereka pemahamannya salah, padahal kalau ada orang yang mengingkari tauhid, ya justru lebih berhak lagi untuk dikafirkan daripada orang yang mengingkari wajibnya haji. Yang ketiga, arti hadis Usama tadi, ya, bahwasanya maksudnya itu adalah menahan tatkala itu. Ya, maksudnya adalah tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya adalah menahan dirinya tatkala itu sampai terlihat jelas, ya, penyelewengan tentang agama Islam. Paham, ya? Jadi nggak boleh dibunuh. Maksudnya itu ditahan dulu. Bukan berarti orang tersebut nggak boleh dibunuh selamanya. Bukan seperti itu. Tapi di cross check dulu. Kalau dia benar-benar melanggar maka dibunuh. Tapi kalau seandainya dia benar maka harus dijaga selamanya. Yang keempat, ya, ayat yang menjelaskan tentang in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tabayun terlebih dahulu, ya, berkaitan tentang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana cerita yang tadi kita sebutkan tentang kisah Bani Mustaliq, ya, yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah itu, ya, enggak mau bayar zakat, ya. Tapi disuruh cek dulu, cross check dulu, dan ternyata mereka enggak seperti itu, ya. Ternyata justru yang bermasalah itu adalah Walid bin Uqbahnya, Walid bin Uqbah, bukan Walid bin Mughirah. Kemudian yang kelima adalah Nabi SAW memerangi orang Khawarij, ya, memerangi orang-orang Khawarij yang mereka juga mengatakan kalimat la ilaha illallah, padahal mereka itu belajar dari sahabat dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kisah Bani Mustaliq yang sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, yang tadi kita sebutkan. Intinya perlu di cross check terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada syubhat yang ke-13 di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.